Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya terus berdoa agar Bapak Ibu dan saudara-saudara semua terus diberkati Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan, berkat-berkat yang cukup. Dan saya terus berdoa agar kasih karunia Tuhan itu memampukan kita semua untuk melewati hari-hari kita, hari-hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema kesabaran dalam kesesakan. Satu bagian firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 42. Saya bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu." Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesabaran di dalam kesesakan. Mutiara yang sangat indah dan bernilai jual tinggi itu dihasilkan dari salah satu biota laut, yaitu kerang. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara mengerti terciptanya mutiara yang indah itu? Satu kali 2 ekor kerang terhempas ke darat oleh gelombang, oleh ombak yang membawa mereka terhempas sampai ke daratan.
Sampai di sana seekor kerang kecil, kerang anakan bertanya kepada induknya, "Ibu, mengapa kita ini diciptakan dengan tidak memiliki tangan dan kaki?" Ibunya menjawab, "Itu sudah menjadi takdir ilahi, anakku. Tapi dengan tidak memiliki tangan dan kaki, aku terlalu sulit untuk mengeluarkan pasir yang seringkali masuk ke dalam tubuhku, Ibu. Setiap hari aku merasakan kesakitan yang begitu dalam. Terasa sakit ketika pasir-pasir itu terhempas dan masuk ke dalam tubuhku." Sang induk memberitahu kepadanya, mencoba untuk bersabar. Karena memang kita tidak diciptakan dengan tangan dan kaki. Tapi engkau harus tahu, ada satu kekuatan yang ditanam Tuhan di dalam dirimu. Jadi gunakanlah kekuatan yang ada dalam hidupmu itu untuk bisa menahanmu dan menolongmu dari rasa sakit itu. Dia bertanya kepada induknya, "Bagaimana caranya?" Induknya menjawab, "Setiap kali engkau terhempas dan pasir-pasir itu masuk ke dalam tubuhmu, keluarkanlah getahmu, keluarkan lendirmu. Maka itu yang akan bisa menolongmu dan menahanmu dari rasa sakit itu." Dia melakukan seperti yang induknya sampaikan. Setiap hari dia terhempas, dan setiap hari itu pula pasir-pasir yang tajam itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan setiap hari itu pula dia mengeluarkan lendirnya, dia mengeluarkan getahnya untuk menahan dan menolongnya dari rasa sakit itu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Sampai pada akhirnya, Bapak Ibu, lendir, getah yang dikeluarkan oleh kerang itu, yang menutupi pasir yang masuk ke dalam tubuhnya itu, menjadi sebuah lapisan-lapisan yang disebut dengan mutiara yang sangat indah dan bernilai jual sangat mahal itu. Cerita ini saya pakai untuk menggambarkan tentang kesabaran. Saat tantangan dan halangan datang, coba bertahanlah. Lakukan yang terbaik untuk tetap berjuang. Kerahkanlah segenap kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Dan jika kita terus dan mampu bertahan, berjuang, berkarya, dan bekerja semaksimal yang bisa kita lakukan, niscaya mutiara indah kehidupan itu akan datang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sabar adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berpikiran positif yang luar biasa, karena mereka mampu melihat masa depan yang cerah di tengah-tengah kesulitan yang mendera. Saudaraku, bukankah setiap hari kita bertemu dengan seperti kerang tadi? Kita terhempas oleh gelombang-gelombang kehidupan. Bahkan tidak jarang pasir-pasir tajam, persoalan, penderitaan seringkali menyertai perjalanan kehidupan kita, yang membuat kita merasa menjadi orang yang tidak sabar, menjadi orang yang gampang marah, menjadi orang yang mudah emosi. Ilustrasi tadi memberikan sebuah contoh bagi kita.
tentang bagaimana kesabaran itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, kapan kita ini harus bersabar? Yang pertama, ketika keadaan itu tidak terkendali. Saya kembali ke dalam kisah kehidupan Ayub. Ayub terlahir sebagai orang yang cukup mampu, cukup mapan. Secara ekonomi dia menjadi orang yang kaya. Dia disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia punya keluarga yang harmonis. Dia memiliki istri dan anak-anak yang menyenangkan. Tapi situasinya begitu cepat untuk berubah. Yang tidak pernah dia prediksi sebelumnya. Bermula dia sakit. Perlahan kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal. Semua situasi-situasi kehidupan seperti ini dia tidak pernah bisa mengendalikan. Dia tidak pernah bisa mengatur. Yang dibutuhkan saat-saat seperti itu hanyalah kesabaran. Kapan kita ini harus bersabar? Yang kedua, ketika orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mau berubah, tidak mau bersahabat, tidak lagi berpihak kepada kita. Kita tidak mampu mengubah hidup mereka untuk menjadi seperti kita, berempati kepada kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, pada waktu Ayub menjadi orang yang cukup, yang kaya, sahabatnya banyak, dia disegani oleh banyak orang. Tetapi ketika dia jatuh terpuruk, semua orang sudah meninggalkan dia. Satu persatu meninggalkan dia. Termasuk istrinya. Begitu cepat untuk berubah. Dan dia tidak mampu mengendalikan. Tidak ada lagi orang yang mau bersahabat dengan orang yang seperti Ayub, yang sedang jatuh terpuruk. Yang dibutuhkan saat-saat yang seperti itu adalah kesabaran. Kapan kita harus bersabar? Yang ketiga, ketika masalah tidak bisa kita pahami. Saudara, Ayub dan keluarganya adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang sangat religius, orang yang menjunjung tinggi hidup keagamaan. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Sampai setiap kali anaknya pesta dan pulang dari pesta, Ayub selalu berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau anaknya telah berdosa, Ayub sebagai seorang imam dalam keluarga, dia memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Kurang religius seperti apa? Kurang takut akan Tuhan seperti apa Ayub ini? Tapi susah untuk mengerti mengapa sesuatu begitu mudah untuk terjadi, cepat untuk terjadi, yang dia tidak pernah bisa memahami mengapa semuanya itu harus terjadi. Saat yang seperti itu, sekali lagi Bapak Ibu, kesabaranlah yang harus hidup dalam kehidupan kita. Barangkali seperti kerang yang terus terhempas dan pasir-pasir tajam itu masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin kita akan bertemu dengan pengalaman yang hampir sama seperti Ayub, seperti ilustrasi yang saya ceritakan di depan. Kuncinya adalah ketabahan dan kesabaran. Lalu ini yang menjadi renungan kita bersama pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan dalam menantikan waktunya Tuhan? Apa yang harus kita lakukan saat kita sedang bergumul memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, sampai waktunya Tuhan itu tiba untuk menolong kehidupan kita? Yang pertama, tetaplah bersabar
dan percayalah kepada firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kali kita punya pergumulan hidup, setiap kali kita terhempas dalam gelombang-gelombang kehidupan, ada pergumulan di sana, semua itu menyesakkan di dada kita, semua itu membuat kita tertunduk dan menangis. Setiap kali itu pula kita punya alasan untuk tidak terima dengan pengaturan Tuhan. Untuk kita tidak siap dengan cara Tuhan membimbing kehidupan kita. Untuk kita tidak siap dan berpaling dari Tuhan. Kita melupakan firman Tuhan yang memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan akan menolong kita di saat badai itu datang. Kita mudah lupa dan kita punya alasan untuk lupa dengan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa yang dikatakan Ayub. Dalam Ayub pasal 19 ayat 25 mengatakan begini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku yang sangat rusak, tetapi dagingku pun aku akan melihat Allah. Saudara, di tengah-tengah pergumulan hidup yang menyesakkan dada itu, yang tidak pernah dia bisa pahami, yang tidak pernah dia bisa kendalikan, Ayub masih mengingat firman Tuhan. Ayub masih mengingat kebaikan Tuhan. Ingatannya masih begitu tajam kepada Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan dia. Dia sendiri tidak berani berperkara dengan Tuhan. Dia menjelaskan, aku takut ada pedang, aku takut ada pengadilan Allah. Tetapi yang aku yakini, yang aku percaya, bahwa penebusku itu hidup. Dia akan bangkit, dia akan menolong aku. Sekalipun tubuhku hancur, tapi mataku masih akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini adalah orang yang bersabar, dan ini adalah orang yang terus percaya kepada firman Tuhan. Yang dia mencoba belajar untuk meneguhkan hati, meneguhkan rasa percayanya kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudaraku dalam menghadapi krisis-krisis kehidupan seperti yang kita alami sekarang ini, hari-hari ini. Kita tidak pernah tahu kapan semua persoalan yang terjadi di dunia ini akan berakhir. Tapi mari kita berani berkata seperti Ayub, aku tahu penebusku itu hidup. Dia akan bangkit, dia akan menolong. Ketika hidupmu sedang terpuruk, pada saat itulah kamu berada dalam posisi yang sempurna untuk berlutut, untuk berdoa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang mengalami kesesakan? Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan itu memegang kendali atas kehidupan ini. Kadang kita tidak pernah mengerti bagaimana Allah itu bekerja di luar sepengetahuan kita, secara diam-diam, seolah-olah tersembunyi cara kerjanya Allah. Tidak pernah bisa kita lihat. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dari ayat ini kita percaya bahwa Tuhan itu mengontrol
Tuhan itu mengendalikan zaman ini. Tuhan itu mengontrol dunia ini. Tuhan yang mengatur sejarah kehidupan manusia ini. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata yang terlalu cepat. Bagi Tuhan itu selalu tepat. Saudara, di kisah yang lain misalnya tentang Yairus dan perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Itu satu kisah yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 8. Menceritakan tentang Yairus yang datang kepada Yesus dan memohon, "Guru, Tuhan, anakku yang satu-satunya saat ini sedang sakit. Tolonglah, sembuhkanlah." Lalu Tuhan mengatakan, "Baik, mari kita pergi ke rumahmu." Di tengah jalan, dalam perjalanan itu, seorang perempuan yang tidak diketahui, seorang perempuan Kanaan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan yang tidak pernah bisa disembuhkan. Secara diam-diam dia menjamah jubahnya. Lalu seketika itu pendarahan itu terhenti. 12 tahun, bukan waktu yang pendek. Cukup lama dia menderita pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini bersukacita karena dia mengalami kesembuhan. Tapi perjalanan itu terhenti ketika Tuhan meminta pertanggungan jawab. Saat Tuhan berkata, "Ada seseorang yang telah menjamah jubahku." Beberapa murid memberikan alasan, "Tuhan, Guru, ini kan orang banyak. Wajar, maklum." Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak. Aku merasa ada satu kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu tidak lagi bisa menutupi apa yang dia lakukan, dia mendekati dan berkata, "Aku yang telah menjamah jubah." Tuhan tidak marah, Tuhan tidak kecewa, tetapi Tuhan justru mengatakan, "Pulanglah. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perjalanan terhenti. Yairus sedang menunggu bahwa anaknya yang satu-satunya itu, yang sedang mengalami sakit itu, Yairus bergumul dalam batinnya. Sampai seseorang hamba dari Yairus itu datang di tengah perjalanan memberitahu, "Tidak lagi engkau menyusahkan Guru, sebab anakmu sudah mati." Yairus terpukul. Yairus menangis sebagai seorang ayah. Tapi Tuhan berkata, Tuhan meneguhkan Yairus, "Jangan takut." Saudara, kisah ini saya pakai untuk menggambarkan seperti ini loh, Tuhan itu tahu jalan kehidupan kita. Tuhan itu persis mengetahui waktu-waktu dalam kehidupan kita. Tak terselami memang oleh kita. Tak ada satupun di antara kita yang pernah tahu cara-cara Tuhan, jalan-jalan hidupnya Tuhan. Bagi kita seolah-olah itu berakhir, bagi kita seolah-olah itu sudah terlambat, bagi kita seolah-olah semuanya sudah tertutup. Tapi bagi Tuhan itu tidak. Apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kesesakan? Percayalah bahwa Tuhan itu memegang kendali atas kehidupan kita. Biarkan Tuhan menuntun hidupmu, maka gelapnya jalan tidak akan membuatmu tersesat. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kesesakan?
percayalah, yakinlah bahwa Tuhan itu akan memberi upah kepada mereka yang sabar dan kepada mereka yang terus bertekun di dalam Tuhan. Saudara, saya ulang, semua orang selalu punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Semua orang punya alasan untuk berpaling dari Tuhan ketika yang dihadapi itu tak kunjung berakhir. Yang mereka lihat itu seolah-olah kegelapan, seolah-olah hidup tanpa pengharapan. Lalu pertanyaannya, sampai kapan kita ini harus bersabar? Sampai kapan kita ini harus bertekun? Kalau yang setiap hari kita ketemu dengan pasir-pasir yang tajam, sampai seberapa lama kita harus bertahan? Seringkali pertanyaan seperti ini kan yang seringkali kita ajukan kepada Tuhan. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan itu selalu ada waktu. Bagi Tuhan itu yang bisa menyelesaikan persoalan. Sebab Dia yang mengontrol dunia ini, Dia yang mengendalikan kehidupan ini, Dia yang tahu persis batas kemampuan kita. Tidak dibiarkannya kita bergumul sendiri. Dia tahu batas kekuatan kita dan kemampuan kita. Sampai pada akhirnya Dia pasti akan menolong kita. Sampai pada akhirnya Dia akan bertindak dan kita akan menemukan, kita akan menerima sebuah upah. Kesabaran kita menghasilkan sebuah mutiara kehidupan. Ketekunan kita menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi, yang sangat berharga di mata Tuhan, juga di mata manusia. Jalanilah kehidupan ini dengan penuh kesungguhan. Hadapilah kenyataan dengan penuh kesabaran. Maka yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan. Sabarlah dalam kesesakan. Muliakanlah Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita sedang menantikan prosesnya Tuhan berakhir dan kita akan menerima upah yang disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Amin.